Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallimu ala Rasul Karim amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, baiklah saya akan yaitu menceritakan kagojali ahwal atau asal usul terbentuknya jemaah tabligh. Siapa pertama-tama orang yang menggerakkan jemaah tabligh? Ternyata hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, jemaah tabligh ini dimulai dari seorang yang bernama Maulana Ilyas yang ada di India, ulama India dia. Jadi Maulana Ilyas ini hadirin sangat risau keadaan umat ketika itu. Tanda Islam tidak ada. Tidak ada tanda-tanda Islam dalam diri seorang umat Islam. Ketika itu yang ada hukum-hukum Allah ini baru sunat secara Islam dan kawin secara Islam. Yang lainnya belum ada. Maka risau. Bagaimana umat ini bisa kembali, bisa melaksanakan kehendak Allah, perintah Allah, wujud agama sempurna. Risau hadirin. Cara ini salah, cara ini mentok, cara ini mentok. Maka mulai dia berpikir, semua apa yang dilakukan sudah dilakukan. Bikin madrasah, ini itu, semuanya mentok hadirin. Tidak ada yang bisa tepat sasaran. Akhirnya hadirin, Maulana sini mendapatkan ilham, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang haji di Baitul Ka'bah. Dia yang bermimpi, wahai Maulana Ilyas, hidupkanlah bagaimana aku dulu mengamalkan, mewujudkan agama dalam kehidupan umat ini. Kau ikut cara aku. Tidak akan apapun bisa berhasil tidak mengikuti cara yang dicocokkan oleh baginda Rasulullah. Kata Imam Ghazali mengatakan, tidak akan baik umat ini bila tidak kembali kepada asal mula bagaimana umat ini meniru apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Maka ketika itu mulailah Lais ini dia melaksanakan apa-apa yang sudah dia lihat, yang sudah dia dapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Maka pertama-tama yang dia datangi, yang dia mau jadikan partner, yang menjadikan satu teman untuk dakwah, itu orang mewat. Hadirin, orang mewatnya orang yang miskin, yang penghasilannya sangat minim. Sekarang kerja habis buat makan, besok kerja lagi. Maka Maulana mengatakan, wahai saudaraku, apakah kamu kerja dengan aku? Kerjanya ikut taklim, ikut dakwah kan? Ikut jaulah, ikut apa segala macam lah, keliling-keliling menyupai umat. Maka mereka mengatakan, saya mau, tapi kan saya punya kerja, siapa yang nanti anak saya? Ya, nanti saya gaji kamu. Berapa kamu satu hari untuk resiko keluarga kamu, kan saya bayar. Maka hadirin banyaklah mulai, ya kan, pekerja-pekerja dakwah tuh, yang ikut daripada Maulana Ilyas. Hadirin, yang mana tiap hari harus menggaji kan? Sebanyak apapun uang habis kan? Habis. Tidak lagi untuk menggaji bayar daripada pekerja dakwah yang ketika itu dibayar oleh Maulana Ilyas. Maka beliau mengatakan, wahai sahabatku, hari ini aku sudah tidak punya lagi untuk memberikan uang pada kamu. Sekarang terserah kamu lah. Kamu mau pergi silahkan, atau ikut aku pun up to you. Maka sahabat pun menangis, dia, ya Maulana, saya tetap ikut kalian. Saya ikut bersama kalian dakwah. Begitu hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka ketika itu Maulana itu mengundang semua para ulama yang ada di India. Diundang semua Pak, ulama-ulama, senior-senior ulama diundang di India itu. Lalu dia berhujah, dia mengatakan, wahai para ulama, orang-orang yang sangat dimuliakan Allah, aku ini punya rencana, aku punya suatu yang dicontohkan Nabi untuk mendoakan agama begini-begini dengan tata diri, meninggalkan keluarga, istri, anak. Maka kata Maulana, kata orang-orang, kata ulama-ulama yang ada di dia, itu bagus. Tapi siapa yang bisa untuk melaksanakan ini? Siapa yang mau? Siapa yang bisa? Aku nggak tanya
siapa yang bisanya itu bagus enggak ini amalan ini? Ya bagus kata ulama-ulama. Tapi siapa yang mampu? Siapa yang mau berbuat seperti itu? Kata ulama-ulama yang ada di India itu. Maka hadirin setelah maka melalui ini mulai dia bergerak untuk bagaimana mewujudkan dia bikin suatu himpunan di masjid di Jabudin. Maka mulai dia bikin suatu amalan yang dulu Nabi buat. Maka ketika itu dia risau. Dia sendirian Pak ngomong. Di sini nanti akan datang orang Indonesia. Di sini akan datang nanti orang Afrika. Di sini akan datang nanti orang Eropa. Di sini orang Thailand dan macam itu sendirian Pak. Maka kata temannya, wah ini gila kali ini. Maka masa di tempat ini ada halaka Indonesia, halaka Amerika, halaka Jerman dan seluruh negara. Nanti akan hadirin benar hadirin. Setelah berapa tahun, menjelang berapa puluh tahun, maka terbukti hadirin. Terbukti sekarang wujud. Tiap negara ada markas di dakwah. Di mana Bapak berada, Afrika kah, Eropa kah, Suriname kah, Nederland kah, ada Pak. Dakwah ini sudah ada 20 negara ada. Bahkan di Israel pun ada. Ini hadirin. Maka hadirin, ketika itu risau mulai ada pada uang udah nggak ada lagi kan. Sedang habis-habisan udah. Pada mulai itu orang terkaya Pak di India tuh. Orang terkaya. Maka ketika itu dia diajak dulu Pak pertamanya dia mikir seorang ulama yang terkenal di situ, dia mengajak. Bicara ngajak gimana nih? Walaupun sama-sama ulama Pak, dia nggak berani langsung ngajak Pak, tapi dengan hikmah. Dia ajak dulu tukang sirinya ulama itu ikut bersama belana, ikut bersama dia. Itu. Setelah nanti dia mau beli sirih, tukang sirih nggak ada kan? Kemana nih? Dia ikut dengan ulama itu, ulama Ilyas. Sehingga akhirnya ulama itu ikut dengan ulama Ilyas Pak setelah mereka diberikan penjelasan. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka ketika suatu hari sudah nggak ada lagi uang, nggak ada lagi untuk dana untuk bagaimana dia membuat biaya-biaya untuk dakwah, maka istrinya paham Pak kali ini. Istrinya Pak dia punya kalung ini diberikan suaminya. Wahai suamiku, kau gunakanlah ini kalung. Aku tahu apa yang kamu risaukan. Terakhir Pak itu dari pengorbanan istrinya ini yang ngejual kalung Pak, terbentuklah jemaah 3 hari Pak. Plannya sebentuk jemaah 3 hari Pak. Keluar daripada India kemana? Untuk mengamaikan ide agama Pak. Setelah Maulana Yusuf, anaknya Maulana Ilyas, itu Maulana Yusuf yang meneruskan, baru mulai ini Pak, ini usaha ini sudah mulai berkembang di luar India. Itu setelah Maulana Ilyas nggak ada, diteruskan oleh Maulana Yusuf, rahmatul anaknya Maulana Ilyas Pak. Mulai agama dakwah sudah ada mulai di luar India. Udah ada di Amerika, di Eropa, ada di Jerman, di mana-mana. Setelah Maulana Yusuf yang meneruskan daripada kerja dakwah ini Pak. Jadi Pak ada 3, ada 3 yang tidak ada dalam kumpulan lain, yang tidak ada dalam organisasi lain Pak, hanya ada dalam kerja dakwah Nabi ini. Apa 3 itu? Yang tidak ada pada apapun organisasi yang lain nggak ada Pak. Pertama, bisa diikuti semua golongan. NU, Muhammadiyah, Persi, semua pun bisa ikut Pak bersama kita. Orang kaya, orang miskin, pejabat, semuanya bisa diikuti Pak. Berbagai golongan, berbagai suku, bangsa, warna kulit bisa diikuti Pak. Yang kedua, bisa menyatukan umat Pak. Bapak kalau pergi ke India nih, Bapak saat nampan itu berbagai-bagai kulit Pak. Ada kuning, putih, kulit ungu segala macam Pak. Ada Pak, satu nampan Pak, ada Amerika mungkin, di sebelah sini mungkin ada orang Eropa, sebelah sini mungkin ada orang Afrika Pak, satu nampan Pak. Kalau Bapak pergi ke India Pak, bisa diikuti sebuah golongan dan bisa menyatukan umat. Yang 3 ini Pak, yang sangat bagus Pak, yang sangat begitu besar Pak. Bisa merubah seorang Pak, yang tadi bekas ahli maksiat, yang tadi bekas tukang berusak daripada kampung, preman Pak, ikut ini berubah Pak jadi alim, jadi ustadz, bisa ngajak-ngajak orang lagi Pak. Tadi bekas seorang preman, bekas orang narkoba, bekas orang rusak Pak, jadi orang wali Pak, Masya Allah. Hanya ikut ini 3 hari Pak. Ini Pak yang berubah
Maka Bapak nggak heran Pak yang ikut ini banyak kan orang bertato Pak, banyak kan. Yang tadinya mereka kehidupannya Masya Allah Pak, tapi sekarang kalau robah, siapa yang ngerubah Pak? Allah. Allah bisa ngerubah orang itu dalam waktu singkat, bisa berubah Pak. Allah kuasa Pak. Yang tadinya baik jadi buruk pun Allah kuasa, yang buruk jadi baik pun Allah kuasa ngerubah Pak. Terserah Allah, kehendak Allah, dia punya mau dibikin baik buruk terserah Allah. Tapi kita harus ada usaha, ikhtiar, memperbaiki diri. Kalau mobil rusak kan Pak harus diperbaiki ke bengkel, ya. Nggak mungkin mobil tuh penyok Pak, memperbaiki sama-sama mobil tuh bisa memperbaiki dirinya, nggak bisa Pak. Harus ada bengkelnya. Begitu bengkel kita Pak, Allah. Kita ke bengkelnya bakal rusit. 3 hari Bapak dididik, di training. 3 hari berubah Pak. Akhlak Bapak berubah, yakin Bapak berubah, sifat Bapak berubah, keyakinan Bapak berubah Pak. Hanya 3 hari Pak. Nah, hanya 3 hari Bapak Pekesiwak nggak pernah ketinggalan. Bapak Sorban nggak pernah ketinggalan. Bapak Gamis nggak pernah ketinggalan. Hanya 3 hari Pak. Salah Pak ya? Ikut 3 hari Pak. Ini pertama Pak, Masya Allah. Kapan lagi? Umur nggak tahu kan. Umur digunakan maksiat mati, digunakan taat pun mati juga. Tapi matinya beda kan. Orang yang beriman, beramal soleh, sibuk dalam arah beramal agama, matinya mati mulia Pak. Enggak. Orang sibuk maksiat, hari-hari berbuat melanggar perintah Allah, tidak mau perintah Allah, mati juga Pak. Tapi matinya dia mendapatkan murkanya Allah, la ilaha illallah. Udah, salah Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan agama ini. Agama ini amanah Pak, yang harus disampaikan. Balighu ani wala ayat, sampaikan Pak 1 ayat. Sampai ke 1 ayat Pak. Itu Fatihah berapa ayat Pak? 7 ayat, wajib sampaikan Pak. Jadi nggak harus ilmu dulu baru dakwah. Kapan dakwahnya Pak kalau harus nahu, belajar sholat dulu, nahu dulu. Kapan dakwahnya keburu mati dong. 1 ayat pun wajib mendakwakan Pak. 1 ayat pun Bapak wajib menyampaikan. Balighu ani wala ayat, sampai ke 1 ayat. Di dakwah itu nggak perlu ilmu yang banyak. Harus mondok dulu 20 tahun baru dakwah. Wah, kapan dakwahnya kan? Keburu mati kan. Itu Pak. Nah, insyaallah ya. Mudah-mudahan Bapak semua ada keinginan untuk mendakwakan agama dengan harta, diri, waktu, perasaan sampai nyawa. Itulah harga agama Pak. Harga la ilaha illallah. Dengan harta, diri, waktu, perasaan sampai nyawa Pak. Itu harga diri Pak. Harga mati Pak. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.